Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana Putri Dewi. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi Akuntansi. Kali ini, saya dan rekan saya, Alfia Nur Azizah, akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem pencatatan double entry. Akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Lucas Pacioli di dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Di bukunya ini, menurutnya, pencatatan akuntansi tidak hanya mencatat pengaruhnya terhadap satu perkiraan saja, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Menurut Littleton pada tahun 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik dari sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul. Hal ini juga ditegaskan oleh pihak lain yang beranggapan bahwa bahan-bahan mengenai sistem pencatatan double entry sesungguhnya telah ditemukan di Florence, Italia pada tahun 1211, yaitu 283 tahun sebelum terbitnya buku Lucas Pacioli. Sejak tahun itu berkembanglah sistem pembukuan di Italia. Lalu selanjutnya, saya akan membahas tentang saldo normal akun. Hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan dasar akuntansi, yaitu dengan rumus aset sama dengan liabilities plus equity. Rumus ini adalah sangat mutlak atau baku, karena di mana liabilities harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Ini mengandung makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik modal atau pemegang saham. Dalam akun-akun di laporan keuangan memiliki komponen-komponen seperti aktiva yang memiliki nomor akun 1, lalu kemudian ada kewajiban yang memiliki nomor akun 2, setelah itu ada ekuitas yang memiliki nomor akun 3, lalu ada pendapatan yang memiliki nomor akun 4, dan yang terakhir ada beban itu memiliki nomor akun 5. Di dalam laporan keuangan memiliki bentuk format yang paling sederhana untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan saldo. Bentuk dan format ini adalah penurunan saldo. Bentuk dan format ini adalah bentuk T, atau sering disebut dengan model T-account. Sebelum kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, kita harus memahami dulu, yaitu memahami saldo normal akun. Nah, kalau misalnya saya pribadi sendiri, untuk menghafal saldo normal akun itu dengan menggunakan singkatan AUMPB, yaitu aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dan caranya mengingat untuk saldo normal akunnya apakah dia debit atau kredit adalah dengan huruf D untuk debit dan K untuk kredit. Jadi, kalau untuk saldo normal akun aset itu adalah debit, untuk utang adalah kredit, untuk modal adalah kredit, untuk pendapatan adalah kredit, dan untuk beban adalah debit. Jadi caranya adalah AUMPB DKKKD. Nah, gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis transaksi dan jurnal. Dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Setelah transaksi dianalisis, langkah selanjutnya adalah mencatat kandungan informasi yang ada pada setiap transaksi ke dalam jurnal. Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu jurnal umum dan juga jurnal khusus. Jurnal umum dibuat untuk transaksi-transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Sedangkan jurnal khusus itu untuk mencatat transaksi-transaksi untuk pembelian, lalu untuk penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Nah, jurnal khusus ini ada beberapa jenis.
Yang pertama ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan ini untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan secara kredit. Lalu ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini adalah untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Lalu ada jurnal penerimaan kas, di mana untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas seperti penerimaan utang dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas, yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas seperti kita ingin membayar hutang atau membeli perlengkapan yang sifatnya kecil, itu secara tunai. Nah, selanjutnya adalah buku besar, di mana setiap saldo akun yang terdapat di dalam jurnal akan diakumulasikan ke dalam buku besar sesuai dengan masing-masing akunnya. Nah, buku besar ini dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum dibuat atas seluruh akun laporan keuangan, sementara buku besar pembantu untuk merincikan saldo yang terdapat di dalam buku besar umum. Selanjutnya adalah neraca saldo. Nah, neraca saldo ini dibuat dan diperlukan untuk memastikan apakah jumlah debit dan kredit di buku besar, sehingga kita tahu apakah terdapat kesalahan dalam memposting. Nah, neraca saldo ini tidak menjamin kelengkapan data karena hanya membuktikan debit dan kreditnya saja. Namun, jika hasilnya tidak sama, maka terdapat kesalahan dalam memposting. Tetapi jika hasilnya sama, belum tentu semua transaksinya itu sudah tercatat. Selanjutnya adalah ayat jurnal penyesuaian. Nah, tujuan penyesuaian adalah untuk memperbaharui data laporan keuangan sehingga agar sesuai dengan konsep akuntansi yang sudah berlaku. Nah, pada saat akhir periode banyak saldo yang dapat langsung dilaporkan ke laporan keuangan. Namun ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Nah, ada 4 item yang perlu disesuaikan, yaitu yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Nah, lalu yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga adalah beban yang ditangguhkan atau biaya bayar di muka. Dan yang keempat adalah pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan yang dibayar di muka. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Untuk membahas hal tersebut, kita harus balik ke transaksi-transaksi sebelumnya dalam akuntansi, siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi sendiri ini adalah melalui proses yang pertama adalah transaksi, lalu kemudian adalah bukti transaksi, kemudian menganalisis transaksi, posting jurnal ke dalam buku besar, neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup, lalu neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, yang perlu difokuskan di pembahasan ini adalah di bagian neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. Sebenarnya keempat komponen siklus akuntansi ini tidak umum dilakukan gitu, tapi kita akan membahasnya. Neraca saldo sebelum penyesuaian ini adalah neraca saldo yang belum disesuaikan. Lalu kemudian kita akan membuat jurnal penyesuaian seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Jika sudah dibuat jurnal penyesuaian, kemudian kita membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo ini memperlihatkan saldo dari semua akun, termasuk akun-akun yang disesuaikan pada akhir periode akuntansi. Nah, langkah selanjutnya adalah jika kita sudah membuat jurnal penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian, lalu kita akan menyusun laporan keuangan berdasarkan saldo dari semua akun yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan neraca lajur. Kertas kerja atau neraca lajur ini berbentuk multikolom yang memuat kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom penyesuaian, dan kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu ada laporan laba rugi dan kolom neraca. Fungsi kertas kerja sendiri adalah
hanya untuk membantu mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Ayat jurnal penutup. Nah, ayat jurnal penutup ini pada setiap akhir periode akuntansi, setelah laporan keuangan disusun, bagian akuntansi perusahaan perlu menyiapkan ayat jurnal penutup atau yang sering kita sebut sebagai closing entries. Hal ini dilakukan dengan cara mentransfer seluruh akun yang sifatnya sementara, temporary, atau nominal accounts ke akun yang sifatnya permanen atau real account, yaitu akun modal, lalu akun ikhtisar laba rugi yang sesungguhnya merupakan akun sementara dari akun modal atau laba ditahan. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Nah, prosedur akuntansi yang terakhir setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar akun terkait adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Sesuai dengan namanya, laporan ini hanyalah berisi saldo akhir dari masing-masing akun neraca yang akan dibawa sebagai awal untuk periode akuntansi berikutnya. Nah, neraca saldo setelah penutup ini dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan dan pemostingan ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap. Selanjutnya adalah ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik ini sifatnya pilihan karena ayat jurnal pembalik ini biasanya dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalik ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya dan rekan saya Dr. Rostiana. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan kami sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.